Assalamualaikum lur. Balik lagi lur, kita nyadap lur. Bismillah. Ya Allah. Ini lur, hasil sadapannya lur. Kita buat 2 alur sadap. Ini pohon besar lur. Akarnya oke lur. Ini bisa buat tempat duduk lur. Akarnya bisa untuk duduk. Nih lur. Akarnya besar. Bisa lah lur untuk makan-makan bontot, minum-minum teh. Oke lur. Balik lagi lur, kita nyadap udah. Ini pohon terakhir lur. Udah saatnya kita untuk kembali membaca buku lagi lur. Kali ini kita masuk ke chapter ke 17 lur. Pada chapter sebelumnya kita sudah membaca tentang Pancasila, dan sebagai tambahan lur, ternyata Mbah Nun juga menulis tentang Pancasila di tulisan-tulisan yang lainnya yang dapat ditemukan di www.caknun.com gitulah. Di situs itu lor, ada tulisan tentang Pancasila yang berchapter juga 1, 2 sampai seterusnya, dan itu menjadi pengembangan tentang Pancasila. Nah selanjutnya lor, ada chapter tentang moral di chapter ke-17 yang akan kita baca dan ambil buah daripada tulisan tersebut. Langsung saja lur,
sekitar ke 17 moral. Di sini Mbah Nun menulis tentang moral, kemudian di sini tulis moral bah. Nah, ini bisa kita belajar ke teman-teman dari Sumatera Utara untuk pronunsiasinya ini lor. Ini lor. Nah, ini lor. Moral bah. Kalau orang Jawa tentunya tidak sefasih orang Mandailing ya, atau orang Sumatera Utara, orang yang berasal dari Sumatera Utara, atau penduduk lah, kalau penduduk atau juga masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki pronunsiasi bagus untuk judul ini. Oke lur, tentang moralitas Mbah Nun mendefinisikan seperti ini. Moralitas adalah suatu komitmen kolektif yang bersifat formal ataupun informal yang menentukan ukuran baik buruk dalam tatanan hubungan antar manusia. Nah, definisi yang ditulis oleh Mbah Nun tentunya dapat kita kembangkan. Dari definisi tersebut, benak saya beralih ke peristiwa di mana seorang nabi bernama Nabi Muhammad ketika itu menyeru keluarga daripada Abdul Muthalib, Abdul Manaf, kemudian keluarga daripada Hashim, juga Qusay, kemudian ada Bani Adi, dan mereka adalah orang Quraisy. Nah, peristiwa ini harapan saya bisa menjadi pengembangan dari moralitas tadinya. Maka setelah orang Quraisy itu kumpul di Bukit Sofa, maka Rasulullah SAW memberitakan bahwa akan ada pasukan berkuda yang berada di sebalik bukit yang nantinya akan menghampiri mereka. Maka tentunya pesan yang ditangkap adalah pesan kondisi yang tidak diinginkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, apa pendapat kalian tentang berita tersebut? Apakah kalian mempercayai hal itu? Demikianlah konteks pemaknaannya. Maka orang Quraisy tersebut menjawab na'am. Na'am tentunya na'am lah kan, orang Quraisy kan orang Arab. Na'am. Kemudian ya, kata orang Quraisy tersebut, karena memang orang Quraisy telah melihat bagaimana Nabi Muhammad ataupun seorang Muhammad ketika itu di hadapan mereka, karena mereka belum beriman tentang moralitas Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari bersama orang Quraisy. Dan orang Quraisy menyematkan dalam diri Nabi Muhammad seorang al-amin, seorang yang dapat dipercaya. Maka ketika ada berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang pasukan berkuda yang tentunya pasukan elit lah yang akan menghampiri mereka, mereka percaya. Kemudian Nabi Muhammad memberitakan berita yang kedua, bahwasanya kalau tidak salah seperti ini teksnya, inni nadhirun alaikum,
alayya adzabin syadidin. Mudah-mudahan benar teksnya. Kalau kita maknai tentunya sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah seorang pembawa berita yang bersumber dari ilahi ya, yang tentunya ada azab yang pedih di pemberitaan tersebut. Nah, karena memang orang Quraisy ketika itu belum memeluk agama Islam, maka salah seorang di antara mereka berucap tabban laka, seperti itulah, yang artinya tentunya identik kepada cercaan. Nah, dari peristiwa tadinya maka ada satu tidak sama tetapi mirip lah, nyerempet tentang moral dan akhlak Nabi Muhammad SAW, di mana hal tersebut tentunya merupakan pengembangan dari moralitas tadinya. Kemudian apa toh moral yang dituliskan oleh Mbah Nun ini, sehingga di sini Mbah Nun kalau yang saya baca menghabiskan banyak ini ya, waktunya untuk membahas tentang ini, yang menunjukkan hal itu penting. Nah, ini penting ini karena tulisannya tidak simpel atau tidak ini ya, tidak keendang gitu. Akan tetapi di sini ada bobot yang harus kita pikul ini loh, untuk mencerna tulisan ini. Meskipun Mbah Nun telah menyederhanakannya dalam bentuk tulisan, tetapi tulisan ini sebenarnya kalau setelah saya baca bobotnya berat ini loh, tentang moral ini. Banyak hal-hal yang harus diselaraskan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain. Di sini Mbah Nun menulis bahwasanya ada moral yang sifatnya itu universal. Ada juga moral yang sifatnya itu ini bersifat di kalangan kelompok tertentu, bukan universal. Nah, contoh moral universal tentunya seperti halnya hal-hal yang telah disepakati oleh manusia ya, tentang kalau hal itu dilakukan maka hal tersebut disebut dengan inhuman, tidak berperi kemanusiaan. Nah, contohnya mungkin bisa jadi membantai orang-orang tak bersalah dalam pertempuran lah ya, atau membunuh bayi dalam pertempuran, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang-orang yang memang tidak bersalah. Tentunya hal itu menjadi inhuman. Kemudian ada moral yang dia berada di kalangan tertentu, kelompok tertentu. Di sini Mbah Nun menulis juga tentang nilai moral kemanusiaan dan nilai moral agama, yang tentunya hal itu memang harus timik-timik lah kita untuk mencoba menyelaraskannya. Seperti halnya peristiwa di mana di sini disebutkan ada peristiwa yang menurut nilai moral agama itu tercela, akan tetapi itu dalam tatanan moral kelompok tertentu hal itu bukanlah hal yang tercela. Di sini disebutkan bahwa inilah ya,
di halaman 180 ini intinya adalah seseorang yang menurut agama telah ini melanggar hukum-hukum agama, akan tetapi dalam tatanan kelompok masyarakat hal itu hal yang wajar. Maka ada pergeseran nilai moral ya, nilai moral agama dan nilai moral yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Nah, disinilah letak kehati-hatian kita untuk menempatkan nilai moral agama yang memang nilai moral agama tersebut belum diyakini oleh kelompok tertentu atau tatanan masyarakat tertentu. Kemudian di awal tadinya saya mencoba untuk timik-timik memahaminya dengan peristiwa pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang inni nadhirun alaikum alayya adzabin syadidin. Kemudian ada tentang pasukan berkuda yang akan menghampiri orang-orang Quraisy tadinya. Nah, di sini dari sisi kemanusiaan, orang-orang Quraisy mempercayai pemberitaan yang bersumber dari Nabi Muhammad. Yang kedua, dari sisi keyakinan agama, mereka menentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitakan kepada mereka tentang wahyu-wahyu ilahi kepada umatnya tentunya. Nah, bagaimanakah menyelaraskannya? Nabi Muhammad sudah menempuh jalur yang amat solutif dengan menyebutkan semua orang yang dihormati atau kepala suku yang dihormati atau tetua yang dihormati, yaitu dari kalangan keluarga Abdul Manaf, kemudian keluarga Abdul Muttalib, kemudian keluarga Qusay, keluarga Hashim, dan itu merupakan keluarga besar di kalangan bangsa Arab ketika itu di Mekah Al-Mukarramah. Nah, pembelajarannya yang dapat diambil adalah Nabi Muhammad SAW sudah menempatkan dirinya sebagai seorang yang bermoral di kalangan kelompok masyarakat tertentu, baik itu kalangan keluarga Abdul Muttalib, Abdul Manaf, Hashim dan Qusay, kemudian Bani Adi dan Quraisy lah tentunya, sudah menempatkan moralitas yang dipercayai atau diterima oleh mereka. Kemudian Nabi baru menyampaikan tentang pemberitaan yang bersifat moralitas agama tadinya, dan hal itu ternyata ditentang oleh mereka. Nah, selanjutnya tentunya hal tersebut menjadi pembelajaran bagaimana ketika wahyu-wahyu ilahi tidak diterima oleh orang-orang yang memang beda keyakinan dengan kita. Nah,
tentunya hal tersebut kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan moralitas tadinya. Oke Lur, itulah yang sekelumit lah Lur ya, tentang moral yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di Bukit Sofa. Nah, kita kembali lagi ke penulisan buku ini. Yang dapat digarisbawahi adalah bagaimana kita menelaah moral ya. Moral yang disepakati oleh manusia secara keseluruhan, moral yang bersumber dari wahyu ilahi, yang bagi umat muslim tentunya hal itu menjadi hal yang paling utama, nilai keabsahannya. Kemudian moral yang diterapkan di tatanan masyarakat tertentu. Nah, kita ambil saja contohnya, di sini ada tatanan moral yang diterapkan oleh orang-orang Eropa, orang Timur Tengah, orang-orang Asia. Tentunya satu dengan yang lainnya memiliki tatanan moralitas yang berbeda. Tetapi ada juga yang hal tersebut disepakati oleh manusia secara keseluruhan. Maka tadi Mbak Nun menyebutkan dengan moralitas yang sifatnya universal. Kemudian lantas di era modern ini, bagaimanakah kita menerapkan moral ini, khususnya di Indonesia? Kalau kita melihat karya-karya para seniman, karena Mbah Nun di sini juga memulai dengan kata seniman. Seniman itu kalau masih muda seperti kuda Sumba, vitalitas tinggi, mata menggilat nanar, tegang menatap cakrawala, haus lapar akan kebebasan. Nah, ada kata moral yang ditulis oleh seorang musisi ketika itu ya, yang lebih kurang seperti inilah liriknya. Masalah moral, masalah akhlak biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan sehat yang kami mau. Lirik dari Manusia Setengah Dewa. Kalau fullnya seperti ini loh. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami bukan hiburan. Nah, kemudian ada teks tentang masalah moral, masalah akhlak biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Nah, tentunya ada kata-kata moral yang memang disuarakan oleh musisi ya. Nah, lantas bagaimana
menerapkan moral di mana di Indonesia ini penuh dengan kemajmukan ya, majmuk lah, kemajmukan yang beragam. Apakah moral agama yang kita terapkan atau moral yang bersumber dari tatanan masyarakat tertentu. Nah, disinilah letak kita selaku generasi muda mampu ngempet loh ya, mampu ngempet dan mampu untuk menerapkan. Hal itu tentunya akan berdampak kepada keseimbangan ataupun menjaga humanity. Kalau tadi musisi menyuarakan kepada presiden, maka seingat saya Presiden 08 pernah menyuarakan kepada dunia di PBB lah ketika itu. Kalau nggak salah seperti ini pidatonya. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony. Seperti itulah. Yang intinya seperti apa yang dibangun ini ya. Gagasannya seperti apa yang dibangun oleh Nabi Muhammad, tetapi bukan terus menyamakan dengan Nabi Muhammad ya, tentunya berbeda lah. Tetapi pembelajarannya adalah ada hal yang diambil dari peristiwa Nabi Muhammad ataupun peristiwa lain lah, dari pidato yang ada di PBB tersebut yang menyebutkan bahwasanya ada dua keturunan daripada Abraham itu tadinya untuk bersatu dalam kedamaian dan keharmonisan. Dan jika tadinya Nabi Muhammad yang di awal kita bicarakan ada beberapa kelompok keluarga dari Abdul Muthalib, Abdul Manaf, Hashim, juga keluarga Qusay atau Bani Adi dan lain sebagainya lah, itu ingin disatukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pemberitaan ilahi. Nah, kemudian tentunya jika di era modern ini yang ada juga keturunan daripada bangsa Arab tersebut lah ya, yang tentunya sudah inilah ya kalau kita sebut apalah ya, bertransformasi dari Bani Abbas dan Bani Umayyah. Itulah dari Bani Hashim dan Bani Abbas, seperti itulah yang hal itu menjadi perselisihan dalam histori peradaban bangsa Arab. Dan itulah yang akan diingatkan kembali oleh kita tentunya, bahwasanya ada hal-hal yang sifatnya harus kita damai dan harmoni, mengingat leluhur kita dahulunya telah melakukan hal itu. Dan peristiwa mengingatkan itu adalah peristiwa sebagaimana seorang musisi atau seniman menyuarakan kepada presiden. Dan begitu pula Presiden 08 ya ketika itu ya juga menyuarakan kepada dunia tentang pentingnya
peace and harmony tadi, yaitu antara dua kubu besar lah ya. Kalau dahulu, kalau era sekarang tentunya kita masih bertanya-tanya. Kalau berdasarkan histori tentunya ada peradaban Abbasiyah, ada peradaban Umayyah. Peradaban Umayyah kemudian beralih ke peradaban Abbasiyah. Tetapi peradaban Umayyah, dinasti Umayyah itu tidak lebur atau tidak musnah, tetapi bergeser dari satu titik ke titik selanjutnya lah. Begitu pula peradaban Abbasiyah dari satu titik ke titik selanjutnya. Nah itu dahulu. Kalau sekarang tentunya harus berbicara dengan fakta lah untuk menyimpulkannya. Tetapi paling tidak dari pembahasan tentang moral yang ditulis oleh Mbah Nun, kemudian kita coba untuk kaitkan dengan era saat ini, itulah yang dapat kita gali. Oke lur, insya Allah kita di pertemuan akan datang masih membahas tentang moral ini lur, karena memang belum tuntas lur. Karena pembahasan dalam chapter ke-17 ini sangat syarat makna, juga berbobot berat. Mungkin kita sudahi terlebih dahulu lur. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya lur, tentang chapter ke-17 ini, judulnya moral bah. Sebagai penutup tentunya untuk sedulur-sedulur, untuk mengisi waktu luang, waktu kosong, elok kiranya kita baca-baca buku, buku yang kiranya sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Tidak harus Indonesia bagian dari desa saya lur ya. Pokoknya buku dari berbagai tokoh di dunia ini kita baca, kemudian kita selaraskan antara satu buku dan buku lainnya, antara satu gagasan dengan gagasan lainnya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti lur. Kalau ada tutur kata yang salah mohon kiranya dimaafkan dan dimengerti. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.